Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara praktikum yang berjudul Variasi Pigmen Daun pada beberapa spesies tumbuhan. Tujuan dari praktikum ini ialah membandingkan komposisi warna pigmen daun pada beberapa spesies tumbuhan dengan kromatografi sederhana. Alat yang dibutuhkan ialah koin logam, kertas saring, toples kaca, dan tusuk sate. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan ialah aseton 100%, aseton 50%, daun cabai jawa, daun royal discolor, daun sambang darah, dan daun bayam merah. Selanjutnya adalah pembuatan fase diam menggunakan kertas saring yang di atasnya ditempel dengan tusuk sate dan dilem menggunakan lem kertas. Setelah jadi fase diamnya, selanjutnya adalah meletakkan salah satu daun di atas garis yang telah ditentukan, yaitu sebesar 2 cm. Lalu digosokkan menggunakan logam sampai keluar pigmennya. Nah, inilah daun-daun yang telah digosokkan menggunakan logam. Tuang aseton 100% dan 50% ke dalam toples kaca dan beker glass. Diisi setinggi 2 cm. Lalu masukkan kertas saring yang telah diberi pigmen warna daun hingga ke dasar wadah. Dan tunggu hingga aseton merambat ke atas. Dan perhatikanlah warna yang bergerak ke atas, dan ini disebut fase gerak. Setelah 15 menit, aseton tidak bergerak lagi ke atas, sehingga kita harus mengangkat kertas saring untuk dikeringkan dan diukur racing factor-nya. Cara menghitung racing factor atau RF. Nah, apa sih itu racing factor atau RF? Jadi, ketika kita melakukan percobaan, terdapat jarak antar pelarut yang bersifat relatif. Maka dari itu digunakanlah perhitungan racing factor ini atau pembanding antar sampel. Masih bingung dengan racing factor itu apa? Oke, jadi singkatnya itu seperti ini ya. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan. Nah, ini adalah sampelnya berupa sambang darah, daun sambang darah dengan menggunakan aseton 50%. Jadi, di sini racing factor-nya adalah menggunakan rumus jarak pigmen dibagi jarak eluen. Jarak pigmennya itu tergantung dari sampel yang dihasilkan. Nah, jarak pigmen itu dihitung berdasarkan warna yang pertama kali timbul. Nah, warna yang pertama kali timbul di sini adalah warna hijau, yaitu dengan awal mulanya dia berasal dari sini hingga ke atas ini. Nih ya, kira-kira, dan ketika diukur setinggi 0,8 cm. Pigmen yang kedua ialah berasal dari sini, muncul pertama kali dan berakhir di sini dengan jarak sebesar 2 cm. Nah, untuk eluen, apa itu eluen? Jadi eluen itu adalah fase geraknya itu dari start yang awal hingga yang ke akhir. Jadi asetonnya itu selama 15 menit tadi itu sampai mana merambat ke atasnya, dan ini kelihatan nggak? Dan ini adalah garis di mana aseton berhenti bergerak, atau jarak antara sini sampai sini itu disebut dengan jarak eluen. Nah, awalnya ini berasal dari sini ya.
dari warna pertama kali ini hingga ke aseton berhenti bergerak. Ini disebut dengan jarak L1 yaitu sebesar 6 cm. Jadi RF untuk pigmen, jarak pigmen yang pertama kali muncul adalah hijau dibagi jarak L1. RF, jarak pigmen hijau sebesar RF-nya sama dengan 0,133 sekian. Nah, ini dia adalah racing factor-nya. Selanjutnya adalah RF sama dengan jarak pigmen yang berwarna ungu dibagi dengan jarak L1. RF sama dengan jarak pigmen ungu itu sebesar 2 cm dibagi dengan 6 cm. RF-nya adalah 0,333. Jadi kecepatan gerak suatu pigmen yang berwarna ungu ini dari sini ke sini itu sebesar 0,33. Jadi RF itu sebenarnya digunain untuk apa sih sebenarnya? Nah, berdasarkan definisi tadi, RF itu digunakan untuk pembanding antar sampel. Artinya, pigmen yang pertama atau sampel yang pertama ini kan sampelnya itu kan adalah sabang darah menggunakan aseton 50%. Nah, pigmen yang pertama yang muncul itu adalah warna hijau dengan RF-nya 0,133. Dan yang kedua itu pigmen yang muncul adalah warna ungu dengan RF-nya sebesar 0,33. Jadi, nilai RF dari pigmen berwarna hijau itu sebesar 0,133 dan pigmen yang berwarna ungu itu sebesar 0,333. Sekian. Jadi, RF ini menunjukkan semakin besar nilai RF, maka semakin besar pula jarak bergeraknya pada plat kromatografi. Jadi gini, ini itu memiliki 1,133 dan ini memiliki 0,333. Nah, jika kita bandingkan antara yang warna hijau dengan warna ungu ini, manakah yang lebih jaraknya itu bergerak lebih panjang ya, artinya lebih besar. Nah, jadi ketika kita lihat ya, ini lebih besar kan, maka bisa ditandain. Jadi di antara yang hijau dengan warna ungu, maka jarak bergeraknya itu semakin lebih besar yang ungu. Jadi ini jaraknya itu semakin besar. Oke, mungkin segitu dulu praktikum kita kali ini. Mungkin kalau masih belum mengerti, ulangi lagi video pembahasannya. Dan untuk sampel lainnya yang belum sempat dihitung, harap untuk dihitung ya, untuk dimasukkan ke dalam pembahasan. Berikut adalah beberapa sampel yang mesti dihitung RF-nya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk dikerjain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.